kak. Waalaikumsalam. Fadil. Iya kak. Duduk. Makasih kak. Iya. Mohon maaf ini kak, saya kesini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Jide. Bagaimana kabarnya Fadil hari ini? Ya, alhamdulillah kak, seperti biasa baik. Oke, alhamdulillah Dik. Ya. Fadil, kalau nggak salah Fadil ini anggota ekskul olahraga Dik. Iya kak. Oh iya. Bagaimana belakangan ini kegiatan sebagai anggota ekskul olahraga? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Sebenarnya sih kak, akhir-akhir ini lagi sibuk kak latihan sih untuk persiapan Herdiknas. Oh, Iya. latihan untuk Hardiknas Dik. Iya. Berarti, itu lomba pekan depan berarti? Iya kak. Lombanya itu minggu depan. Oke, kalau boleh tahu nanti minggu depan itu Fadil ikut lomba apa? Lomba tenis kak. Wah, lomba tenis. Iya kak. Wah, keren juga. Lomba tenis itu ya olahraga yang lumayan susah juga sih kalau tenis nih. Ya, intinya semangatlah latihannya. Iya. Semoga nanti bisa dapat medali emas dan membanggakan serta harumkan nama sekolah. Amin. Nanti saya usahakan yang terbaik untuk sekolah ini. Wah, bagus. Oke, Fadil. Iya kak. Nah, tadi kan kita sudah bicara tuh terkait kesehariannya Fadil, mengenai kegiatannya. Oke, kakak merasa senang sih karena Fadil datang hari ini untuk teman kakak. Tapi sehubungan dengan kedatangannya Fadil ini, kira-kira ada hal apa yang membuat Fadil datang ke ruangannya kakak ini hari ini? Sebenarnya sih kak, kalau bilang begitu ada maksud dan tujuan gue ini kesini tuh untuk ceritakan sesuatu ke kita kak. Oh iya, saya paham. Oh bagus sekali berarti ini karena Fadil sudah punya inisiatif sendiri untuk datang ke sini untuk menceritakan permasalahan yang sedang Fadil alami. Kakak sangat senang sih, namun sebelumnya Fadil ini perlu tahu kalau misal kakak di sini sebagai konselor sekaligus penggantinya Ibu Hikmah, karena kan kita tahu bersama kalau misal Ibu Hikmah itu sekarang lagi terbaring di rumah sakit. Beliau sedang mengidap penyakit kronis juga, jadi kemarin waktu kakak jauh di rumah sakit itu sempat ketemu dengan dokter dan dokter bilang kalau misal ibu Hikmah itu sepertinya bakalan lama dirawat di rumah sakit. Iya, karena berhubung penyakitnya juga, terus nanti rehabilitasinya juga agak lama. Jadi kakak di sini sebagai pengganti sekaligus konselor yang akan memfasilitasi dan membantu Fadil, bukan hanya Fadil tapi seluruh siswa yang datang ke ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memfasilitasi Fadil saja karena Fadil yang ada di sini untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang Fadil alami, serta untuk membantu Fadil lah ceritanya. Sementara Fadil di sini sebagai seorang konseli. Nah, saya harap Fadil ini dapat berperan aktif untuk menceritakan apa saja hal yang mengganggu atau yang mengganjal di perasaannya. Saya juga harap Fadil berbicara secara jujur dan terbuka supaya proses konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya harap sih juga Fadil bisa temukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri, begitu yang sedang Fadil alami sekarang kan? Iya kak. Oke begitu. Oke baik. Tapi bu, saya takut kalau teman-teman saya ini tahu kalau saya datang ke sini untuk cerita sama kita. Begini, saya paham juga sih apa yang Fadil khawatirkan toh mengenai teman-teman yang tahu mungkin, karena kan kita sama-sama tahu semua bagaimana pandangannya orang-orang kalau misal ada siswa yang masuk ke ruangan BK, yang mereka beranggapan kalau misal siswa yang masuk ke ruangan BK itu siswa nakal, siswa yang punya masalah dengan guru-guru kah atau dengan siswa lain begitu. Tapi sebenarnya tidak semua siswa yang datang ke ruangan BK seperti itu. Contohnya ini ada Fadil yang datang mau menceritakan terkait permasalahannya. Juga kadang ada beberapa siswa yang datang
untuk menceritakan mengenai proses perjalanannya nanti ke depan mau bagaimana, pembelajarannya, dia ingin berkembang di pembelajaran juga ada hal yang seperti itu. Kemudian juga Fadil tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas ini akan menjamin kerahasiaan dari cerita juga kedatangannya Fadil datang ke ruang konseling ini. Jadi apapun yang Fadil bicarakan nanti hanya kakak saja dan Fadil yang tahu. Begitu. Jadi teman-teman Fadil pun tidak akan tahu tentang hal tersebut. Jadi Fadil tidak perlu khawatir, nah. Oh, begitu nih Kak. Itu saya jadi lebih luas ini untuk cerita dengan kita. Baguslah. Ya syukurlah kalau misal seperti itu karena Fadil sudah lebih leluasa dan insya Allah mau terbuka untuk bercerita. Oke, tapi sebelum kita membahas terkait permasalahannya Fadil, lebih baik ini kita sepakati dulu waktu yang akan kita gunakan untuk membahas permasalahannya Fadil ini. Saya setuju Bu, saya rasa itu bisa. Oke, kalau begini kira-kira setelah ini Fadil ada kegiatan lagi nggak? Kayaknya sih Kak ada sih, nanti jam 10 saya ada kebetulan masuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, oke, nanti Fadil masuk pelajaran bahasa Indonesia. Iya Kak. Kalau oh iya nanti juga itu berhubung nanti di jam 10 kakak ada rapat di ruang guru. Ada rapat ya, kebetulan kakak juga diminta untuk hadir pada rapat tersebut. Berarti kita hanya punya waktu kurang lebih sekitar berapa ini? Oh iya 40 menit untuk bahas mengenai permasalahannya Fadil. Tapi Fadil jangan khawatir, kalau misal Fadil butuh konseling lagi, Fadil bisa datang ke ruangan ini setiap saat. Jadi bagaimana? Kira-kira waktu 40 menit itu sudah cukup? Ya Kak, saya rasa 45 menit itu sudah lebih dari cukup untuk membahas ini. Oke. Kalau begitu supaya tidak terlalu boros waktu ya kita gunakan waktu yang kita punya dan sebaiknya ya. Baik Kak. Oke. Sekarang coba Fadil mulai ceritakan permasalahan atau hal-hal yang mengganjal di pikirannya Fadil yang sedang mengganggu perasaan akhir-akhir ini. Coba diceritakan. Jadi Kak, jadi begini, sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya lagi merasa insecure sih, begitu Kak. Oh, jadi akhir-akhir ini Fadil merasa insecure nih. Tapi coba begini, ceritakan yang lebih spesifik, nah, yang lebih khusus deh. Hal-hal apa yang buat Ki insecure begitu? Jadi Kak, jadi begini, saya itu kan punya sahabat dan juga kebetulan dia itu dari dulu memang sudah pintar sih Kak, dan ambis juga orangnya. Kebetulan lebih ganteng juga daripada saya Kak. Nah dia juga itu berasal dari keluarga yang ya bisa dibilang cukup berada lah, dan orang tuanya itu support terus Pak sama dia, support terus gitu. Dia juga itu punya pacar yang sama-sama pintar, dan mereka ini istilahnya itu saling melengkapi lah, saling support Kak begitu. Jadi Pak Kak, pokoknya dia itu anaknya keren begitu Kak. Jadi pokoknya kehidupannya ini Kak sempurna sekali. Jadi saya ini sering merasa insecure Kak kalau lagi main sama sahabat ini Kak, karena ya saya sangat berbanding terbalik Kak istilahnya sama dia. Jadi Fadil ini merasa insecure dengan sahabatnya Fadil karena Fadil merasa sahabat Fadil lebih keren dan lebih sempurna lah ketimbang Fadil begitu. Iya Kak. Saya rasa mungkin saya nggak pantas sih main sama dia. Begini menurut Fadil, kenapa Fadil tidak pantas berteman atau main sama sahabatnya ini? Karena begini Kak, saya dan dia itu kan istilahnya sangat
berbanding terbalik ya. Ya, saya itu bukan orang yang ambis, saya juga tidak mendapat peringkat di kelas begitu kak, bahkan 20 terbawah itu saya tidak ada kak. Dan itu sangat tentunya berbeda dengan dia yang selalu dapat peringkat satu, keluarganya juga sangat harmonis. Saya juga tidak ganteng, saya juga tidak punya pacar yang suportif seperti pacarnya kak begitu. Jadi saya rasa udah worth it lah untuk saya sama dia. Saya paham sih dengan apa yang kamu rasakan. Jadi Fadil ini merasa tidak pantas berteman dengan si sahabatnya ini karena ada banyak hal yang bisa dibilang berkebalikan lah antara Fadil dan sahabatnya ini. Iya kak, sebenarnya saya itu dulu termasuk salah satu anak yang ambis sih di kelasku. Dan juga kak, saya itu seperti sahabat saya dulu. Nah, waktu saya contohnya waktu SMP dulu ini kak, saya sering dapat peringkat 2 sementara dia itu peringkat 1. Nah, hal itu juga lah yang menjadi istilahnya awal mula dari persahabatan kami ini, karena kami itu istilahnya baku lomba terus kak dalam peringkat ini. Tapi semenjak masuk SMA ini semangat belajar saya itu menurun kak, dan saya tidak lagi mendapat peringkat di kelas begitu. Jadi waktu SMP ceritanya Fadil dengan si sahabatnya ini bisa bersahabat karena selalu bersaing di kelas. Oke, tapi begini, sebelumnya kakak mau bertanya, nah kira-kira karena tadi membahas karena tadi Fadil bahas misal katanya semenjak masuk SMA semangat belajarnya menurun. Nah, hal apa kira-kira yang membuat semangat belajar Fadil ini menurun? Kalau bilang begitu sih kak, sebenarnya sejak awal masuk SMA dan saya punya HP, saya lebih suka menghabiskan waktu untuk scroll sosmed sih kak. Dan saya juga sekarang ini jarang belajar, jadi gitu kan. Jadi semangat belajarnya Fadil ini menurun karena sekarang Fadil lebih sering bermain sosmed begitu daripada belajar. Iya kak, saya juga tahu tindakan saya yang seperti ini itu kurang baik, dan seharusnya saya itu rajin belajar seperti diri saya yang dulu kak. Saya juga seharusnya bisa memanfaatkan waktu senggang saya lah istilahnya itu untuk mengupgrade diri saya. Saya juga perlu untuk mengembangkan skill, dan saya harus mengurangi istilahnya, saya harus kurangi bermain sosmed saya lah kak. Setidaknya dengan belajar dan menjadi ambis itu perbandingan saya dan sahabat saya ini tidak terlampau jauh lah. Jadi saya rasa saya tidak perlu merasa insecure dengan pencapaian sahabat saya ini kak. Jadi Fadil ini sudah sadar bahwa tindakannya salah. Jadi begini, selanjutnya coba kita personalisasikan dulu terkait permasalahannya Fadil ini. Bisa? Bisa kak. Tapi sebelumnya Fadil, supaya kita bisa lancar tuh, Fadil tahu gitu apa itu personalisasi masalah gitu? Apa kak? Personalisasi. Saya kurang tahu. Iya. Kalau begitu kakak jelaskan sedikit. Nah begini, jadi personalisasi masalah itu artinya konsep dimana suatu masalah, misal masalahnya Fadil ini kita identifikasi, terus kita pahami dan dihadapi secara lebih mendalam begitu. Kita korek-korek ceritanya, tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat pribadi atau individu. Nah, berarti kita mempelajari permasalahan Fadil ini lebih mendalam dan tidak meluas begitu. Kita cukup di faktor-faktor pribadi dan individunya Fadil. Nah, gitu. Bisa dimengerti sekarang kan? Hobi saya sudah paham kak. Kita lanjut berarti begini. Tadi Fadil bilang kalau misal Fadil ini ingin kembali ambis, itu kembali
mengupgrade skillnya, mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik ke depannya, sebagaimana dirinya Fadil dulu ini ketika SMP. Tapi Fadil sekarang lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain media sosial alih-alih belajar. Iya kak, saya juga bingung sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Saat saya itu scroll sosmed, saya sering melihat postingan kesempurnaan sahabatku tadi ini kak. Nah hal itu juga adalah faktor sih yang membuat saya ini insecure begitu. Oke. Kakak paham sih terkait perasaanmu, di mana kan pastinya bogo teman sosmed juga sama ini sahabat entah, Iya kak. dan pasti ya selalu lah Kak Fadil lihat postingannya, pasti sulit Fadil tidak merasa insecure dengan apa yang dimiliki sahabatnya Fadil sekarang. Iya kak, itu sulit sekali. Oke, baik. Jadi begini, berdasarkan apa yang Fadil ceritakan dari awal sampai sekarang, yang dapat kita pahami itu bahwa Fadil ini merasa insecure dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh sahabatnya Fadil. Nah, Fadil juga memiliki keinginan untuk mengembangkan skill, mengupgrade diri, dan mengembalikan semangat belajar Fadil yang hilang untuk menyepadankan dirinya Fadil dengan sahabatnya ini. Sehingga Fadil tidak lagi insecure dengan sahabatnya. Tapi saat ini Fadil belum bisa melakukannya karena Fadil lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain sosmed. Betul begitu? Iya betul kak.